Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ramayanti dari kelas 10B. Di sini saya akan membawakan materi tentang dinamika litosfer. Pengertian dinamika litosfer. Litosfer terdiri dari dua kata, yaitu litos yang berarti batu dan sfer yang berarti lapisan. Secara istilah, litosfer merupakan lapisan bumi yang paling luas dan tipis. Sederhananya, litosfer disebut sebagai kerak bumi. Litosfer memiliki ketebalan 30 km hingga 70 km. Unsur yang terkandung dalam litosfer adalah aluminium, silisium, dan oksigen. Holmes membagi litosfer ke dalam 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas memiliki ketebalan 15 km dengan berat jenis 2,7 dan bertipe magma granit. 2. Bagian tengah. Bagian tengah memiliki ketebalan hingga 25 km dengan berat jenis 3,5 dan bertipe magma basah. 3. Bagian bawah. Bagian bawah memiliki ketebalan 20 km dengan berat jenis 3,5, bertipe magma eklogit dan magma peridotit. Berdasarkan materi penyusunnya, litosfer terbagi atas dua lapisan, yaitu lapisan silisium magnesium atau SiMa dan silisium aluminium atau Sial. Silisium magnesium merupakan lapisan litosfer yang terdiri atas logam silisium dan magnesium. Memiliki berat jenis yang besar karena mengandung batuan basal dan mineral ferromagnesium. 2. Silisium aluminium merupakan lapisan litosfer yang mengandung silisium dan aluminium. Batuan. Batuan merupakan penyusunan bumi yang bersifat alamiah. Terdapat 3 jenis batuan ada di permukaan bumi, yaitu batuan beku, igneous rocks, batuan sedimen, sedimentary rocks, dan batuan malihan, metamorphic rocks. 1. Batuan beku igneous rock. Batuan beku terbagi atas 3 jenis, yaitu batuan beku dalam atau plutonik, batuan beku korok atau hipabisal, dan batuan beku luar vulkanik. Pertama, plutonik, batuan beku dalam, mengalami penurunan suhu dan prosesnya terjadi di dalam magma. Plutonik mempunyai struktur seperti kristal atau holog kristalin dan terlihat jelas tanpa harus menggunakan alat bantu. Contoh batuan plutonik adalah diorit, peridotit, granit, dan gabbro. Kedua, hipabisal atau batuan beku korok, terbentuk pada rekanan atau celah kerak bumi. Batuan ini memiliki struktur yang beragam karena adanya pengaruh suhu. Ada yang berbentuk kristal porfir, butiran, hingga matrix. Beberapa jenis batuan hipabisal adalah riolit porfir, basalt porfir, dan andesit porfir. Ketiga, vulkanik atau batuan beku luar merupakan jenis batuan yang mana proses pembentukannya tergolong sangat cepat, berbentuk tidak teratur, dan terlihat seperti plastik, kaca, atau karet. Beberapa contoh batuan beku luar adalah skoria, batu apung, obsidian, basalt, dan andesit. Batuan sedimen atau sedimentary rocks. Batuan sedimen atau sedimentary rocks merupakan batuan yang terbentuk karena pengikisan batuan sebelumnya. Ciri utama batuan sedimen ialah berstruktur berlapis-lapis. Berdasarkan pembentukannya, batuan sedimen dikelompokkan atas batuan sedimen klasik, kimiawi, dan organik. Batuan sedimen klasik, proses terbentuknya jenis batuan yang satu ini terjadi karena penghancuran mekanik dan pengendapan. Contoh batuan sedimen klasik diantaranya adalah batu konglomerat, batu pasir, dan breksi. Batuan sedimen kimiawi terbentuk karena pengendapan yang berlangsung secara kimiawi. Contohnya adalah batuan evaporit, gamping, dan chert. Batuan sedimen organik terbentuk karena aktivitas organisme. Contohnya batu koral, fosfat, dan batu bara. Ketiga, batuan malihan atau metamorphic rocks. Batuan malihan atau metamorphic rocks merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfosa.
Fry dan Busher mengelompokkan proses terbentuknya batuan ini menjadi dua kelompok, yaitu metamorfosa lokal dan regional. Metamorfosa lokal terjadi pada daerah yang sempit atau sekitar beberapa meter persegi. Proses terbentuknya batuan secara metamorfosa lokal terbagi atas metamorfosa termal, kontak, dinamik, pirometamorfosa, metasomatisme, metamorfosa impact, dan metamorfosa retrograde. Metamorfosa termal terbentuk karena kenaikan suhu panas di daerah tertentu, contohnya adalah Hornfels. Metamorfosa dinamik terbentuk karena tekanan mekanis, contohnya adalah Milonit, Fault Gauge, dan Fault Brescia. Pirometamorfosa terbentuk karena suhu panas yang ekstrim, contohnya batuan basalt. Metasomatisme terjadi karena resapan gas dan cairan yang panas. Metamorfosa impact terjadi karena tabrakan meteorit, panas bumi, dan reaksi mineral. Metamorfosa retrograde terbentuk karena penurunan suhu atau suhu yang tidak stabil. Metamorfosa regional atau dinamotermal adalah proses terbentuknya batuan yang terjadi di wilayah yang luas. Proses ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu metamorfosa orogenik, burial, dan samudra. Terjadi pada daerah lipatan atau patahan yang mengakibatkan rekristalisasi. Metamorfosa burial terjadi karena kenaikan temperatur dan tekanan di daerah geosiklin sehingga mengakibatkan reaksi fluida dan mineral. Metamorfosa samudra terbentuk karena adanya perubahan di area samudra yang merupakan akibat dari reaksi kimia air laut dengan batuan itu sendiri. Litosfer, mineral. Menurut mineralogi, mineral bersifat anorganik dan alamiah yang berbentuk kristal. Berdasarkan analisis kimia yang telah dilakukan para peneliti tentang batuan, terdapat 8 unsur yang menyusun litosfer. Unsur-unsur tersebut membentuk mineral utama yang tersusun atas oksigen, kalsium, silikat, natrium, aluminium, besi, magnesium, dan kalium. Mineral yang menyusun batuan dikelompokkan atas 3 jenis, yaitu mineral utama, sekunder, dan tambahan. 1. Mineral utama. Mineral utama terdiri atas felspar, plagioklas, ortoklas, mika, muskovit, biotit, amfibol, hornblenda, piroksen, augit, olivin, dan kuarsa. Mineral sekunder terbentuk karena proses pelapukan, metamorfosis, dan sirkulasi larutan. Contohnya adalah klorit. 3. Mineral tambahan. Mineral tambahan terbentuk karena kristalisasi magma dan membentuk granit atau batuan asam. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.